Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Saat ini saya berusia 40 tahun. Alhamdulillah saya di tahun 2008 memeluk Islam lagi. Dulu saya menganut Kristen Mormon, dan sejak saya memeluk Islam lagi, saya beraktivitas dalam dakwah membina mualaf, penanggulangan pemurtatan, dan menanggulangi kristenisasi. Itu. Nah, tadi Anton bisa mengatakan bahwa sebelumnya memang Muslim ya. Itu maksudnya lahir dari keluarga Muslim. Yang apa kok tiba-tiba menjadi murtad? Apakah ada yang salah di Islam atau seperti apa? Dalam pengalaman saya maupun berapa orang-orang murtad yang saya bina, bahkan sekarang ini saya lagi membina seorang yang murtad. Jadi dia udah menyatakan keluar dari Islam, memeluk Kristen, tapi sampai sekarang masih belum dibaptis. Jadi sekarang saya lagi melakukan pembinaan kepada dia. Semoga dia sadar dan mau kembali masuk Islam dan batal dibaptis. Jadi umumnya orang-orang yang murtad dari Islam ini, termasuk saya, itu bukan karena menemukan ketidakbenaran dalam Al-Quran, tidak menemukan kesalahan dalam ajaran Islam, tapi mereka murtad dari Islam karena adanya faktor X. Nah, faktor X ini adalah bisa karena pendidikan, karena kurangnya lemahnya iman, karena ekonomi, karena cinta. Misalnya dia pacaran dengan orang non-Muslim sehingga dia masuk ke agama tersebut. Jadi bukan karena mereka menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Nah, dalam kasus saya saat itu, karena pada tahun 1995 ketika saya kelas 5 SD, bapak saya itu berpoligami. Jadi ketika bapak poligami, kemudian keluarga saya berantakan, akhirnya tahun 97 tahun 95 itu bapak dan ibu saya bercerai. Nah, itulah yang membuat akhirnya kami 4 saudara, saya, abang saya, dan 2 adik saya ini terpisah, keluarga berantakan. Sehingga dari situlah dasar saya kemudian mengatakan kok poligami ini mengsesarakan, sehingga saya membenci poligami, yang akhirnya saya juga benci Nabi Muhammad itu. Ini yang kemudian berujung kepada kebencian itu. Nah, tahun 97 saya keluar putus sekolah Madrasah Sanawiyah kelas 2, kemudian saya jualan koran, jadi anak jalanan. Nah, di situ saya merasakan miskin kasih, di mana keluarga broken home, kemudian masyarakat Muslim di sekitar saya tidak peduli. Justru pada saat itu misionaris datang menghampirin saya. Jadi salah satu kelebihan misionaris ini, mereka pekah terhadap orang-orang yang mungkin kurang kasih sayang, kondisi ekonominya rentan dan sebagainya. Ini yang kemudian didekatin oleh para misionaris dan diupayakan supaya mereka masuk ke Kristen. Jadi jadi untuk membimbing orang-orang yang murtad itu, ya kita harus mengetahui itu juga strategi para misionaris ini seperti apa supaya bisa mencegah saudara kita untuk murtad gitu. Tahun 98 saya memutuskan murtad dari Islam, dan kemudian saya memeluk Kristen Mormon. Nah, kenapa saya memilih Kristen Mormon daripada Kristen-Kristen yang lain? Jadi dalam proses saya murtad dari Islam itu, banyak misionaris dari Kristen Katolik maupun Kristen Protestan yang mendekatin saya, tapi saya tidak mengimanin Kristen Tritunggal tadi. Mengapa? Karena sebagai seorang Muslim, saya diajarkan untuk beriman tauhid, bahwa Allah itu esa, tiada Tuhan selain Dia, dan kita dilarang untuk mempersekutukannya dengan siapapun. Jadi ketika ada doktrin-doktrin iman yang mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus merupakan pribadi yang tunggal, maka saya tidak beriman kepada doktrin tersebut. Saya tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Tapi di Kristen Mormon ini merupakan suatu alternatif yang saya dapatkan, yang dimana dia mengakui bahwa Yesus Kristus ini seorang utusan Allah. Walaupun dalam Mormon sendiri ada kebimbangan tentang pribadi Yesus. Salah satu dasar keimanan Yesus sebagai Rasul ini tadi ada dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, yang dimana Yesus bersabda,
inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi satu-satunya Allah yang benar di sini adalah La ilaha illallah, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus, Yesus adalah Rasulullah. Jadi intinya, dalam Alkitab sendiri, Yesus mengakui bahwa dirinya Rasul, bukan Allah Bapa itu sendiri. Kristen Mormon itu seperti apa sih, Pak Anton? Kristen Mormon mungkin banyak orang yang belum mendengar, karena Kristen Mormon ini berdiri di Amerika Serikat pada abad 18, didirikan oleh Joseph Smith. Jadi yang unik dari Kristen Mormon, Kristen ini dia tidak mengakui Trinitas atau Tritunggal. Jadi Kristen Mormon menganggap bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus merupakan 3 pribadi yang berbeda. Dasarnya adalah kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis, di mana saat itu Yesus di dalam kolam air bersama Yohanes Pembaptis, kemudian ada burung merpati yang melambangkan Roh Kudus, dan suara dari surga yang melambangkan Allah Bapa. Itu salah satu unik dari Kristen Mormon. Kemudian Kristen Mormon juga dia menggaramkan minuman memabukkan. Jadi minuman memabukkan haram sama dengan Islam. Kemudian bahkan Kristen Mormon ini dia memperbolehkan poligami. Mendalami Kristen Mormon itu seperti apa gitu? Apakah masuk ke sekolah tertentu atau lembaga tertentu atau seperti apa? Ketika saya memeluk Kristen Mormon, di sini saya tidak hanya berhenti belajar, saya tetap memperdalamin di seminari gereja. Saya memperdalamin Taurat, Injil, Al-Quran. Di gereja Mormon sendiri kan ada 4 kitab ya. Jadi selain Alkitab ada kitab Mormon, ada ajaran perjanjian, sama kitab Mutiara yang sangat berharga. Ini yang kemudian saya kaji mendalami lagi. Awalnya saya ingin menemukan cara yang paling tepat untuk memurtadkan orang Islam. Kebetulan saat itu saya mengateiskan, memurtadkan 60 orang lebih lah. Saya memurtadkan di daerah misionari, misi saya kan di daerah Jawa Timur ya. Jadi kebanyakan mahasiswa-mahasiswa saya murtadkan, sehingga saya berpikir bagaimana cara yang tepat untuk memurtadkan orang Islam. Ternyata saya memiliki suatu metode. Ketika kita itu harus mempunyai pemahaman yang sama dengan orang Islam tadi. Jangan didebat orang Islam itu tadi, tapi arahkan mereka kepada sebuah pemahaman yang sama. Kalau mereka memahami suatu kalimat yang sama dengan kita, maka memudahkan memurtadkan mereka. Kalimat yang sama itu apa? Ya la ilaha illallah tadi. Jadi kita yakinkan kepada orang Islam, Anda Islam, saya Kristen, tapi sama-sama la ilaha illallah. Nah, kemudian saya berusaha untuk mempelajari satu kesatuan ajaran Allah dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, jadi yang awalnya ini sebuah metode untuk memurtadkan orang Islam, tapi justru di situ saya menemukan ketidakbenaran dalam Alkitab itu sendiri. Sehingga akhirnya saya meyakini bahwa ternyata yang paling benar adalah Al-Quran itu tadi. Bahkan ada beberapa ayat dalam Alkitab yang kemudian digenapin dalam Al-Quran, disempurnakan dalam Al-Quran, seperti itu. Itu sampai kapan tuh balik ke masuk Islam lagi tuh? Prosesnya saya masuk Islam cukup panjang ya. Jadi 2005 pada dasarnya saya sudah meyakinin bahwa Islam merupakan agama yang benar. Tapi karena faktor karir, faktor yang ekonomi ya, faktor lain, dan saat itu saya berpikir kalau saya masuk Islam lagi mungkin saya bisa miskin. Kalau misionaris kan pendeta misionaris itu jaminan fasilitas ekonominya, jenjang karirnya kan besar juga kan. Apalagi gereja itu kan umumnya setiap gereja dia terpusat di seluruh dunia, sehingga ketika seorang misionaris di satu negara dia bisa dikirim ke negara yang lain itu kan. Tapi kalau di Islam saya kerja apa, itu yang saya pikir, sehingga 2005 saya tidak mau masuk Islam. Dan selain itu saya masih belum meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul gitu. Tapi kemudian dalam perjalanannya tahun 2005 sampai 2008 ini saya menemukan ternyata Yesus Kristus itu masih menjanjikan seorang penolong lain. Jadi Yesus itu bukan juru selamat yang akhir. Dia sendiri justru mengatakan akan ada penolong lain, yaitu Roh Kebenaran. Nah, di sini kemudian saya meneliti siapakah Roh Kebenaran itu. Nah,
Kebetulan di Injil Yohanes ini ada beberapa pekerjaan roh kebenaran yang disebutkan oleh Yesus. Nah, selama 3 tahun ini, 2005 sampai 2008, saya meneliti, mengkaji itu dan literatur yang ada, sehingga saya meyakini bahwa roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus Kristus adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah saya sekarang ini sedang menulis buku yang ketiga. Bukunya berjudul Rasulullah Muhammad SAW, Roh Kebenaran, Penolong Lain yang Dijanjikan oleh Yesus Kristus. Jadi nanti di buku ini saya ungkapkan apa sabda Yesus seperti apa tentang roh kebenaran dan tanda-tandanya seperti apa dan kenapa saya yakin bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti itu yang kurun 2005 sampai 2008 tuh kurun waktu tersebut. Jadi Pak Anton mulai mencari lagi untuk meyakini bahwa memang Nabi Muhammad pokoknya inti dari ajaran Islam itu benar melalui banyak literasi, baca atau seperti apa Pak Anton? Iya. Karena saya di gereja, saya mengambil filsafat agama dan humaniora, kemudian saya studi Alkitab dan Al-Quran. Metode yang saya gunakan adalah metode hermeneutika, kemudian sola scriptura. Sola scriptura itu seperti tadabbur Quran ya. Jadi ayat bi ayat. Jadi kita ketika ada suatu firman, yang menafsirkan firman itu adalah firman itu sendiri. Jadi tidak boleh pakai hadis, pakai yang lain. Nah, di situ saya kaji ternyata apa yang dikatakan oleh Alkitab di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dan di Al-Quran seperti apa. Nah, dalam ayat-ayat Alkitab ini kan ada berapa nubuat tentang Al-Masih atau penolong lain itu tadi. Ini saya kelompokkan, saya analisis, kemudian saya cocokkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya kayak tadi di Injil Yohanes, Yesus menjanjikan seorang roh kebenaran. Kemudian Yesus ada 7 atau 8 pekerjaan roh kebenaran itu seperti apa. Itu dijelaskan oleh Yesus. Saya uji dari ketujuh itu ada nggak dalam Al-Quran. Salah satu contohnya bahwa roh kebenaran itu nanti dia akan memuliakan Yesus. Nah, ternyata dalam Alkitab banyak firman Allah yang mengatakan yang memuliakan Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ketika saya memutuskan untuk murtad dari Islam dan memilih Mormonisme, di sini saya tidak berhenti untuk mencari kebenaran tentang hakikat kebenaran Tuhan dan agama. Saya tetap menelaah Alkitab dan literatur yang ada termasuk Al-Quran. Nah, di sini walaupun awalnya saya meyakinin gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau Kristen Mormon ini, ternyata saya menemukan ketidakbenaran dalam ajaran Mormon itu sendiri. Jadi Mormon mengatakan, atau di sini Joseph Smith sebagai pendiri Kristen Mormon itu dia bersaksi bahwa ketika dia menyendiri di suatu hutan, dia didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Nah, Joseph Smith mengatakan bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus ini seperti dua pribadi yang kembar. Intinya dia menyatakan bahwa Yesus bisa dilihat oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus bisa dilihat oleh mata manusia. Padahal dalam kitab Keluaran dan surat Al-A'raf itu ada kisah Musa melihat wajah Allah di Gurun Tursina atau Gurun Sinai. Jadi redaksi dalam kitab Keluaran sama surat Al-A'raf ini hampir sama. Ketika Musa ingin melihat wajah Allah, ternyata dia tidak mampu melihat wajah Allah tuh. Bahkan dalam kitab Keluaran dinyatakan bahwa semua manusia yang melihat wajah Allah pasti akan mati. Nah, kemudian dalam surat Al-A'raf ditegaskan sampai saat itu ketika Allah menampakkan keagungannya, zatnya itu kan cuma tamsilan ya, di sini wajah, tapi kalau dalam kitab Keluaran itu tangan. Ketika Allah menampakkan wajahnya tadi, itu gunung-gunung meletus dan Musa pun pingsan. Jadi intinya tidak ada yang bisa melihat wajah Allah itu sendiri. Tapi kenapa Joseph Smith mengakui bahwa dia bisa melihat wajah Allah? Ini yang kemudian saya merasa bahwa ada kesalahan dalam doktrin iman Mormon itu sendiri. Sehingga tahun 2005 saya memutuskan untuk keluar dari Mormon dan saya mendalamin iman Unitarian.
Apakah iman Unitarian itu? Iman Unitarian adalah keyakinan doktrin iman dalam Kristen yang menyatakan Allah Bapa itu sebagai sosok yang esa dan Yesus Kristus sebagai Rasul yang bersumber pada Injil Yohanes pasal 17 ayat yang 3 tadi. Jadi intinya dalam Alkitab tidak ada satupun kata firman Allah maupun sabda Yesus yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Justru Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya adalah Rasulullah itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi makanya di sini selama 2005 sampai 2008 saya menganut Kristen Unitarian ini. Barulah kemudian saya mengkaji lagi beberapa aliran-aliran yang mengaku Yesus itu Rasul, tapi ternyata juga mereka bimbang. Seperti kayak Frank Donald dari Kristen Unitarian juga dia menyatakan bahwa Yesus itu malaikat. Ada yang Ellen Christie mengatakan Yesus itu juga Rasul, tapi Yesus ini mereka bingung antara kuasa Allah dan kuasa Yesus Kristus seperti apa. Nah, saya melihat bahwa ternyata yang paling benar, yang paling sesuai dalam mengajarkan tentang Allah Bapa dan Yesus, mana kuasa Allah Bapa, mana kuasa Yesus Kristus adalah Islam. Dalam Islam dinyatakan walaupun Yesus itu bisa menghidupkan Lazarus, seorang yang mati, yang dia berapa hari di dalam kubur kemudian hidupkan oleh Yesus Kristus, kemudian Yesus itu bisa menyembuhkan orang buta, bisa melihat lagi, orang lumpuh bisa berjalan, bisa menyembuhkan kusta dan sebagainya. Keajaiban-keajaiban Yesus ini hanyalah mukjizat dia sebagai Rasulullah. Dan saya lihat salah satu contoh dalam Alkitab Perjanjian Baru, ketika Yesus mau menghidupkan Lazarus, dia juga mengucapkan, kalau lihat teksnya apa yang dikatakan oleh Yesus, dia justru memang berdoa dan dia mengatakan bahwa tanda dia menghidupkan kembali ya Lazarus adalah bukti kerasulan dia, bukti bahwa dia diberikan kuasa oleh Allah Bapa itu sendiri. Intinya kuasa Allah Bapa lebih besar daripada kuasa Yesus Kristus. Ini. Jadi ajaran keimanan dalam Islam, iman tauhid dalam Islam, menurut saya adalah ajaran yang paling sempurna. Sehingga disinilah akhirnya saya yang tadinya tahun 98 murtad dari Islam, memilih tahun 2008 untuk memeluk Islam lagi. Jadi prosesnya hampir 11 tahun saya mencari kebenaran tadi. Tapi bukan berarti berhenti di situ. Banyak pertanyaan-pertanyaan besar. Langsung tadi, bagaimana mengajarkan tentang satu kesatuan ajaran Allah dalam Taurat, Injil, Quran, kemudian secara ilmiah bagaimana, banyak pertanyaan-pertanyaan besar dalam diri saya yang justru baru terjawab di tahun 2019. Akhirnya disitulah saya mulai menulis buku dan insya Allah sekarang buku yang ketiga gitu. Nah saat itu saat Pak Anton memutuskan untuk keluar dari Kristen Moron itu gimana tuh? Apalagi mungkin saat itu Pak Anton di Kristen Moron sudah mendapat posisi lah ya, sudah berhasil dengan capaian suksesnya. Ya bagi mereka mungkin itu berhasil yang luar biasa kan dapat mendapatkan. Itu bagaimana dari Kristen Mormon sendiri? Ada tidak sih semacam ancaman atau apa gitu? Ketika saya memutuskan untuk keluar dari Kristen Mormon maupun dari Kristen Unitarian, ketika saya memutuskan untuk memeluk Islam, alhamdulillah dari pihak Kristen tidak ada yang mereka memperlakukan saya secara negatif, justru ada yang mendukung, silakan. Jadi disinilah toleransi ya, bagaimana kita bisa hidup damai dalam perbedaan iman ini. Jadi selama ini dalam hidup saya, jadi walaupun saya sejak 2009 ketika saya memeluk Islam kembali, saya fokus menanggulangi pemurtatan, saya membongkar strategi pemurtatan, menghadapi misionaris, kemudian membina mu'alaf dan membina murtadin. Tapi dalam kehidupan saya dengan non-muslim, dengan orang-orang yang beragama lain, tetap toleransi. Bahkan dalam suatu contoh ya tadi, beberapa jemaat saya yang ketika saya masuk Islam, mereka juga silakan kalau memang kamu ingin masuk Islam, ya kamu harus sungguh-sungguh dengan Islamnya. Kemudian dengan keluarga istri saya juga mualaf, dia dari Kristen HKBP. Jadi dari 8 saudara cuma istri saya yang Islam. Jadi minoritas. Sampai sekarang bapak ibunya tetap Kristen, saudara semua Kristen, tapi ya alhamdulillah mereka seperti Abi Tholib bagi kami.
Jadi setiap kami mengalami kesulitan kayak kemarin ya, saya 1,5 bulan yang lalu saya mengalami stroke, ya kan, stroke ringan, langsung sampai dalam 1 bulan lebih saya tidak bisa bekerja. Kemudian anak saya juga sakit epilepsi dan sebagainya. Itu selalu keluarga ini tampil duluan mendukung, sehingga justru karena support dari keluarga inilah saya bisa istiqomah untuk berdakwah. Jadi walaupun mereka non muslim bukan berarti kami harus bermusuhan, tidak. Kami justru saya mendukung. Seperti sekarang satu contoh, anak saya yang pertama Joshua, dia usia 12 tahun, sebulan ini Ramadan ya di rumah tuanya, di rumah inang tuanya. Jadi kakak istri yang pertama di situ ya, dia suruh ketika sahur dibangunin, suruh sholat dan sebagainya. Jadi walaupun keluarga itu mereka adalah orang-orang Kristen, tapi anak-anak kami tetap dididik secara Islam, suruh ngaji, suruh sholat ke musola gitu. Bahkan ketika kami ada acara, kan orang Batak pasti ada nikah adat dan acara yang lain gitu. Jadi ketika ada masakan yang haram, kami ditunjukin, oh itu babi, oh itu jangan dimakan ya, kamu makan yang ini aja. Jadi intinya walaupun kita berbeda iman dengan mereka, itu kita tetap harus toleran, dalam arti toleran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi suatu contoh kayak mereka merayakan Natal, saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Karena apa? Karena saya juga dulu di Kristen tidak meyakinin bahwa Natal tidak tanggal 25 Desember seperti itu. Jadi, tapi mereka pun tidak masalah. Tapi ketika Idul Fitri atau Idul Adha, mereka pun kumpul satu keluarga. Bahkan ketika Idul Adha mereka, kamu dapat sapi enggak? Gitu kan. Jadi intinya seperti itu. Jadi enggak, bagi kami di keluarga perbedaan iman tidak menjadi masalah untuk saling hidup rukun. Begitu pula dengan teman-teman yang lain di Kristen, alhamdulillah tidak masalah. Jadi itu yang saya syukurin ya. Saya tidak ada pengalaman. Memang ada beberapa mualaf yang mungkin mereka setelah masuk Islam dihina, dikucilkan, bahkan ada yang sampai disiksa. Tapi kalau saya tidak ngalamin hal-hal seperti itu. Kalau di Kristen Mormon sendiri sudah kemana aja Pak Anton? Ke Asia Tenggara atau kemana gitu? Saya Indonesia? Itu baru Jawa Timur itu, enggak boleh itu. Baru kan saya intinya masih baru proses belajar menjadi misil, kemudian ada ini gitu. Itu nggak perlu disebutkan, nggak saya rasa. Nah terus bagaimana dengan nasib yang orang-orang yang Pak Anton murtadkan tuh, sampai tahu nggak sih sampai sekarang apa yang pernah? Itu banyak ditanya orang gitu. Lost contact atau gimana, ada yang istilahnya mempunyai ini tersendiri. Saya merasa ikut berdosa. Selama saya memeluk Kristen hampir 11 tahun sebagai misionaris, saya misionaris wilayah kerja saya di Jawa Timur saat itu. Karena saya pun sebenarnya masih dalam proses mengkaji, mempelajarin bagaimana menjadi seorang menyusun strategi pemurtadan yang bagus ya, bagaimana dalam menjaring domba-domba tersesat ini. Dalam proses saya melakukan misi Injil ini, saya lebih fokus kepada mahasiswa-mahasiswa terutama dari kalangan aktivis dakwah Islam. Di sini saya berhasil mengateiskan, berhasil memurtadkan 60 orang mahasiswa lebih. Ketika saya masuk Islam kembali, selalu banyak pertanyaan dari orang-orang bagaimana langkah saya untuk mengembalikan mereka kepada Islam. Yang pertama, mereka kan mahasiswa. Dalam periode 11 tahun itu otomatis ketika mereka wisuda, saya kehilangan kontak. Sehingga saya tidak punya kontak mereka, ada kesulitan bagi saya untuk menghubungi mereka lagi. Yang kedua, ada beberapa mahasiswa yang berhasil saya ateiskan. Jadi intinya gini, banyak orang Islam, pekerjaan misionaris itu memurtadkan dari Islam, dimasukkan ke Kristen. Padahal tidak, ada tahapannya. Ya, malah yang paling penting itu suatu contoh, tetap kalau saya menilai selama saya menjadi misionaris, saya menganggap bahwa biarkanlah orang Islam itu tetap beragama Islam, tapi bagaimana pemikirannya itu didoktrin sekuler, liberal, atau dia menjadi ateis sekalian. Jadi Islamnya Islam KTP, tapi pemikirannya komunis dan sebagainya. Itu justru lebih bermanfaat daripada mengkristenkan mereka itu. Dan ini banyak metode pemurtadan terselubung seperti ini gitu. Saya lebih milih seperti itu gitu.
suatu contoh ada perempuan berjilbab pacaran dengan teman saya satu gereja, tapi dia tidak mau masuk Kristen, sehingga teman saya ibaratnya terjadi seks pranikah. Tapi ketika teman saya ini disuruh ke rumah orang tuanya, disuruh menikahin perempuan itu, saya bilang ke teman saya, jangan keluargamu yang datang, saya aja yang datang. Saya saat itu datang ke sana karena waktu KTP saya tetap KTP Islam, nggak saya ganti. Saya datang sebagai seorang Muslim. Saya bilang, Bu, kalau anak ibu, anak bapak menikah sama teman saya, nanti masuk Kristen loh. Akhirnya mereka putus. Tapi di sini sebuah kemenangan. Anak yang berjilbab lepas jilbab, kemudian dia menjadi ayam kampus di tempatnya. Ini kan sebuah kemenangan. Jadi bagi misionaris. Jadi walaupun anak tersebut tidak bisa dikristenkan, tapi minimal dia bisa lepas jilbab, dia bisa izin sama orang lain. Itu sebuah misi Injil. Jadi tidak selamanya strategi misionaris itu memurtadkan. Nah, kalau saya lebih banyak membuat orang itu yang penting dia menjauhi Al-Quran, menjauhi hadis. Jadi dibuat sekuler, dibuat liberal, dibuat apatis terhadap agama. Nanti ada misionaris lain yang menarik mereka ke Kristen atau kemana. Jadi ada semacam kerjasama antar misionaris seperti itu. Nah, ketika saya masuk Islam lagi, ada beberapa mahasiswa yang mereka dulunya berhasil saya murtadkan, saya berupaya untuk mengembalikannya ke Islam. Tapi ternyata sulit sekali. Makanya di sini saya lebih fokus kepada ini kan dosa saya, ini tanggung jawab saya. Untuk mengimbangin itu, maka saya ingin mengimbanginya dengan dakwah. Jadi mulai 2009 sampai sekarang saya fokus di dakwah pembinaan mualaf, penanggulangan pemurtadan tadi, membongkar strategi kristenisasi, saya menulis buku, bikin YouTube dan sebagainya. Sebuah sistem cara penanggulangan mualaf pemurtadan itu seperti apa, Pak Anton? Bisa ceritakan. Ketika ada satu hal yang saat ini saya lagi pikirkan, bagaimana strategi yang tepat dalam membina mu'alaf. Jadi memang ada semacam kesenjangan ya ketika saya bandingkan antara gereja sama Islam nih. Kebetulan saya pernah mengalami bagaimana saya murtad dari Islam, kemudian saya masuk Kristen. Bagaimana metode mereka membina saya. Kemudian bagaimana ketika saya di tahun 2008 saya masuk Islam, kemudian sampai sekarang. Saya lihat mualaf-mualaf yang lain. Kalau di gereja itu lebih sistemnya udah tertata. Kayak saya suatu contoh, walaupun saya kan pendidikan madrasah sanawiyah kelas 2, ijazah saya SD. Itu ketika saya masuk Kristen, itu ada mentor saya, sehingga saya menjadi orang yang intelektual. Saya memperdalam filsafat agama humaniora, mempelajari studi Alkitab dan Al-Quran. Jadi mereka melihat, oh daya analisis saya tajam, saya diarahkan ke situ. Jadi doktrinasi bagaimana mereka mendoktrin, membimbing seseorang itu tersistem dengan baik. Tapi ketika seseorang masuk Islam itu saya rasakan pembinaannya kurang. Jadi aspek inilah yang ingin saya kuatkan. Saya lagi-lagi membuat semacam kurikulum untuk pendidikan para mu'alaf ini. Jadi mu'alaf ini tidak hanya membutuhkan bimbingan iman saja, tapi bagaimana mereka pembinaan entrepreneurship-nya juga perlu. Karena ya itu tadi, kalau di Islam, orang Islam masuk Kristen umumnya mereka fasilitas dapat langsung biasanya diuji oleh ya kayak ini. Mualaf orang murtad yang saya bina sekarang ini, dia merasa bahwa sejak dia masuk Kristen itu semua keinginannya oleh Allah Bapa itu dipenuhin, karirnya meningkat dan sebagainya, sehingga dia merasa bahwa di gereja itu lebih bahagia daripada di Islam. Sehingga ini yang agak sulit saya untuk dikembalikan ke Islam. Itu rata-rata demikian. Jadi ujiannya para murtadin itu bisa jadi ekonominya malah meningkat. Itu yang hati-hati gitu. Tapi sebaliknya ujian para mu'alaf ketika dia masuk Islam sebagian besar diuji ekonomi, karir dan sebagainya, apalagi sampai ada mu'alaf yang diusir oleh keluarga gitu. Kami aja yang ibaratnya keluarga istri masih membantu kami, itu aja agak kesulitan, apalagi mereka mu'alaf yang diusir dari keluarga. Sehingga di sini saya menekankan perlunya entrepreneurship bagi para mu'alaf. Jangan dikit-dikit ngasih zakat
mutlak saja. Jadi jangan menempatkan mualaf sebagai mustahik saja, tapi bagaimana memberdayakan mereka. Kemudian ini yang sebenarnya ada cita-cita dari almarhum Ustadz Ihsan Mokoginta, bagaimana kita mengkader dai-dai kristolog ini gitu. Jadi kayak saya kan banyak ilmu nih yang saya pelajarin, sehingga saya fokus bagaimana mulai saat ini saya bisa mendidik. Kalau misalnya ada mualaf, ada orang-orang Islam yang ingin memperdalamin ilmu kristologi, memperdalamin Alkitab Al-Quran, di sini saya ingin bikin semacam silabus kurikulum pelatihan dai kristolog. Itu salah satu langkahnya. Jadi ketika saya nanti, ini juga menjadi semangat ketika saya kemarin 1,5 bulan yang lalu saya stroke ringan ya. Untungnya saya bisa pulih kembali. Saya mikir, waduh kalau saya kemarin cacat sampai nggak bisa ngomong, kan ada orang yang mengalami stroke akhirnya nggak bisa ngomong, akhirnya cacat. Kalau saya kan untungnya bisa pulih lah. Dari situ ada semangat untuk bagaimana saya bisa mulai untuk berpikir mengkader orang-orang menjadi kristolog ini loh. Itu yang sebenarnya cita-cita dulu almarhum dari Ustadz Ihsan Mokoginta. Dan saat ini memang lembaga mualaf center yang lain pun ada yang mulai berpikir kepada ini, bagaimana kita mendidik para mualaf ini khususnya dan orang-orang Islam yang berminat untuk menjadi dai kristolog tadi. Itu yang paling utama. Pertanyaan terakhir Pak Anton, itu kan tadi Pak Anton istilahnya ingin membuat silabus, lalu buku sudah yang ketiga Pak Anton yang salah ya. Nah, yang terakhir saya melihat Pak Anton ini punya sebuah channel YouTube. Dari ketiga dari ketiga karya Pak Anton itu sebenarnya apa sih goal dari itu semua? Apakah ingin menebus dosa tanda kutip yang waktu itu atau seperti apa Pak Anton? Proses saya dalam mencari agama yang benar, Tuhan yang benar ini kan saya mempelajari banyak hal, termasuk khususnya studi Alkitab dan Al-Quran. Kemudian saya berasal dari sudut pandang kekristenan yang berbeda. Jadi kebanyakan para mualaf itu kan mereka dari gereja Trinitas, di mana mereka menyembah Yesus. Sedangkan saya selama ini berasal dari gereja yang menganggap Yesus itu Rasul. Jadi saya ingin hasil studi pemikiran saya, studi Alkitab dan Al-Quran yang saya teliti mulai dari tahun 2001 sampai sekarang ini tidak sia-sia. Saya ingin menjadikannya sebagai penebus dosa, kemudian sebagai unsur dakwah, dan makanya itu saya tuangkan dalam buku. Buku pertama saya berjudul Mencari Jejak Iman Ibrahim Al-Hanif. Siapakah Ibrahim Al-Hanif? Ini adalah Nabi Ibrahim, seorang yang hanif ya gitu. Itu kemudian buku kedua saya berjudul Benarkah Al-Quran Bukan Firman Allah? Di sini justru saya mengungkapkan bukti-bukti kebenaran Al-Quran berdasarkan Taurat dan Injil itu tadi. Buku yang ketiga yang sekarang sedang saya tulis dan insya Allah segera diterbitkan adalah Rasulullah Muhammad SAW, Roh Kebenaran, penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Jadi ini saya ingin pemikiran-pemikiran saya, hasil penelitian tersebut tidak sia-sia. Semoga ada yang nanti membaca dan mempelajarinya. Kemudian saya ingin mengkader para mualaf dan orang-orang Islam yang ingin memperdalamin kristologi. Makanya di situ saya juga membuat silabus untuk pendidikan para mualaf sampai dia bagaimana seseorang itu dari non-muslim, kemudian dia kita bimbing masuk Islam, kemudian ketika dari syahadat sampai dia bagaimana dia bisa sholat, bisa memahami dasar-dasar keislaman, sampai akhirnya ketika dia ingin menjadi dai kristolog. Jadi silabusnya itu dari itu, jadi sebelum dia memeluk Islam sampai dia masuk Islam, dan nanti ketika dia nanti bagaimana dia perlu ilmu apa aja yang perlu dipelajari sebagai dai kristolog diajarkan di situ. Kemudian saya juga membuat channel Pesantren Hijrah Al-Hanif TV, channel YouTube. Di sini kan saya menyadari bahwa saat ini minat orang membaca itu sedikit sekali ya. Jangankan buku saya yang bahkan saya nulis buku pertama sama buku kedua ini kan 350 halaman. Orang itu malas baca. Jadi ke depan saya ingin buku yang tipis-tipis. Kemudian ternyata saya pelajarin lagi minat membaca kurang, sehingga mau nggak mau saya juga harus mulai terjun ya. Setelah lama berpikir, hampir 2 tahun saya berpikir, akhirnya saya dengan ala kadarnya kemampuan editing yang terbatas, saya mulai
ya masih sendirian. Saya merekam YouTube, bikin channel YouTube itu tadi sekarang baru ada 10 video gitu. Jadi bagaimana video singkat nggak sampai 30 menit, tapi di situ berkesan. Bahkan saya lihat kalau di YouTube itu ternyata orang lihatnya cuma 15 menit pertama, bagaimana ilmu saya menyampaikan tentang materi-materi tentang perbandingan agama, studi Alkitab dan Al-Quran yang mudah dipahami orang dalam durasi yang singkat. Itu yang ingin saya ini. Jadi tujuannya pesantren Hijrah Al-Hanif ini adalah bagaimana orang bisa mengenal Islam yang sebenarnya, kebenaran Al-Quran, kesempurnaan ajaran Islam melalui studi Alkitab dan Al-Quran serta riset ilmiah tadi melalui metode hermeneutika sama sola scriptura. Dan semoga ini bisa mendorong orang untuk semakin dia berhijrah. Kan saat ini saya lihat kebanyakan orang Islam ya, kayak saya sendiri dulu, kenapa dulu saya pernah murtad? Karena apa? Karena saya berislam karena faktor turunan orang tua saya Islam, kemudian akhirnya saya dilahirkan menjadi seorang Muslim. Tapi banyak orang Islam sendiri yang nggak sadar kesempurnaan ajaran Islam itu, sehingga mereka ini ya Islam KTP, kemudian kebanggaannya terhadap Islam itu kurang gitu kan. Ini yang saya lihat di kebanyakan orang Islam pada umumnya. Justru saya sendiri mendapatkan mengetahui hidayah Islam, kesempurnaan ajaran Islam itu justru di gereja. Ketika di gereja saya mengambil filsafat agama humaniora, saya melakukan studi Alkitab Al-Quran, justru saya di situ menyadari loh, Islam itu ternyata agama yang benar. Inilah yang perlu diajarkan kepada orang Islam pada umumnya. Jadi itulah kenapa saya lebih tertarik menginikan istilah pesantren Hijrah Al-Hanif. Tujuannya adalah bagaimana mengajak orang-orang untuk mari kita bersama mengkaji, memperdalami Islam itu lebih dalam lagi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, diperkuat oleh riset ilmiah, diperkuat oleh Alkitab dan sebagainya, supaya mereka termotivasi untuk semakin bangga terhadap Islamnya. Karena hari ini banyak orang Islam yang tidak bangga dengan Islam. Banyak orang Islam yang justru membenci Al-Quran, membenci Sunnah, jauh dari hadis itu. Karena apa? Karena itu pun doktrin program-program kristenisasi, misi Injili langsung memang juga seperti itu. Bagaimana menjauhkan orang Islam dari Al-Quran dan Sunnah tadi, supaya orang Islam ini tetap istilahnya pemurtatan terselubung. Bagaimana orang Islam itu tetap dia beragama Islam, tapi pemikirannya, budayanya, pola hidupnya seperti orang kafir. Bagaimana orang Islam, satu contoh, membela orang lain, gereja dijaga dan sebagainya, tapi justru orang Islam dengan orang Islam yang lain bentrok dengan sendirinya. Itulah, ini yang hal yang sebenarnya seperti itu. Jadi intinya pesantren Hijrah Al-Hanif ini tujuannya bukan untuk menyebarkan kebencian, tapi justru bagaimana kita mengajarkan pengetahuan tentang kesempurnaan ajaran Islam yang sebenarnya, bagaimana kita menanamkan sikap toleransi yang tidak kebablasan. Jangan sampai kita toleransi berlebihan tapi justru melanggar ajaran Al-Quran dan Sunnah tadi, terutama yang berkaitan dengan akidah. Jadi intinya di pesantren Hijrah Al-Hanif ini saya ingin kita semakin mengkaji, mendalami Al-Quran dan kebenaran Islam ini melalui sumber-sumber yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tadi.